Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur. Tidak terasa kita sudah menginjakkan kaki kita di bulan Februari. Kasih karunia Tuhan besar bagi setiap kaki kita. Tuhan masih memberikan kita kepercayaan kasih hidup saat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menundukkan hati kita di hadapannya. Mari kita bersatu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Maha Kudus. Kami bersyukur Tuhan di awal bulan ini Kau masih memberikan kami kekuatan untuk boleh datang menghampiri bayi-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni setiap kami Bapa sepanjang minggu ini jika banyak mengecewakan Engkau. Bila saat ini Tuhan kami layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kuasai hati dan pikirannya Allah Kudus, penuhi kami dengan kuasa di dalam nama Yesus. Kami minta Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdiri mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan baik. Mari merenungkan setiap pekerjaan tangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kami mau berkata Tuhan, Kau besar atas segala perkara dalam kehidupan kami. Kau besar atas segala permasalahan yang kami hadapi. Yesus Kau lebih besar dalam hidup kami. Yesus Kau lebih besar dari segala-galanya Bapa. Syaraya nama Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agukan, hanya Kau, hanya Kau yang layak ku agukan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan atas seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu saat ini. Kami tabiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau saja ya Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau hadir melawat setiap kami saat ini, baik datang di online maupun di offline Bapa. Terima kasih karunia-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami saat ini. Kami boleh menenangkan setiap beban kami, dan kami boleh mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Untuk bungkus hamba mulai puasa darah-Mu Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu, dan Engkau sendiri yang berkata-kata bagi setiap kami Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang besar dari setiap firman Tuhan, dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan sukacita yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang baru sampai di tempat ini. Apapun halangan mereka Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, dan Engkau Allah Roh Kudus mengantarkan setiap langkah-langkah kaki mereka di tempat ini, dan mengetuk hati mereka Tuhan untuk boleh senantiasa memiliki kerinduan untuk datang menghampiri bait kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap bersorak-sorai memuji Engkau. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi yang Tuhan. Kita mau katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Katakan sama-sama, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini hari baru, ku bersuka pada
puji nama Tuhan. Kita mau berkata langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari katakan sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Bila segenap hari ini Tuhan memuji dan menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Hanya kepada-Mu kami berharap dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kami alami, yang mau berkata Tuhan baik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami. Haleluya. Hanya kepada-Nya bukan berlalu di satu bimbang dalam hidupku yang aku percaya dalam hati.
Tidak ada kata, tidak ada bisa yang kami berikan selain daripada kami sungguh bangga punya Yesus yang hidup. Kami sungguh bangga punya Yesus yang dahsyat. Kami sungguh bangga punya Yesus yang agung, yang mulia, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Pagi menjelang hari, siang hari ini, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah yang kami terima, semua karena perbuatan, semua karena kasih yang kami terima hari ini.
maka sungguhlah kami mengucap syukur kepada Bapa yang baik. Ini doa kami, ini permohonan kami pagi menjelang siang hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, hamba bermohon Roh Kudus pimpin sertai lidah bibir hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Karena lidah ini, bibir ini datangnya daripada tanah, maka di atas tanah itu ada perlu suatu oknum yang luar biasa, yang Kau Roh Kudus. Maka bertahtalah, beracaralah, berbicaralah kepada kami melalui firman yang Tuhan firmankan pagi hari ini kepada kami pribadi lepas pribadi. Sekali lagi Roh Kudus, bekerjalah, melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kami, untuk mendatangkan kebaikan kepada anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, aku percaya lawatan Roh Kudus sedang bekerja. Lawatan Roh Kudus sedang bekerja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar dan kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya percaya di minggu pertama di bulan 2 ini kita dimampukan, kita diberikan kekuatan yang daripada surga. Karena kasih karunia Tuhan sempurna bagi orang yang percaya. Amin. Amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman ini membawa kita kepada sesuatu yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kita kepada kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang sungguh-sungguh kebenaran. Kebenaran yang membawa kita kepada tujuan kita, yaitu hidup yang kekal. Maka hari ini saya rindu kita meletakkan semua persoalan, problem yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Umat manusia di bawah kolong langit ini semua ada persoalannya, masing-masing. Tidak mungkin sama, tapi masing-masing problem ada bagi orang yang hidup. Kalau tidak ada problem, maka kita belum tentu bisa mencapai titik kulminasi yang Tuhan izinkan. Kalau tidak ada problem atas kehidupan kita, kalau tidak ada masalah dalam kehidupan kita, maka percayalah, titik kulminasi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Karena di dalam problem, di dalam proses itulah kita diasah. Asah pertama, asah kedua, asah ketiga, asah keempat, maka dia akan semakin tajam. Contoh, tukang parang itu membuat parang atau pisau itu dari besi yang tebal. Kenapa besi yang tebal bisa menjadi tajam? Berarti ada proses di sana. Untuk mencapai titik kulminasi dia bisa memotong cabai apapun namanya, dia bisa memotong kayu. Ada proses di sana. Prosesnya itu seperti apa, Pak Tom? Prosesnya itu pasti dipukul. Pak!
Prosesnya itu pasti dibakar. Kenapa? Dia semakin dibakar, maka dia semakin gampang untuk dipukul, semakin gampang untuk diasah, semakin gampang untuk dibuat seperti yang tukang besi inginkan. Wow. Berarti kalau tidak ada proses, tidak akan pernah bisa dia menjadi parang atau pisau yang bisa memotong. Sama dengan kehidupan kita. Kalau tidak ada problem, maka tidak akan mungkin kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Percayalah, tanpa ada satu proses, tidak akan mungkin kita bisa melihat rencana Tuhan yang indah, yang baik, yang dahsyat, yang luar biasa atas kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Ya karena biasa-biasa saja. Orang dunia bilang ya biasa, hidup ya begini-begini saja. Karena tidak ada proses. Tapi di dalam Tuhan, percayalah, proses itu yang membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Saya alami, saya rasakan sebagaimana proses itu sedang berlaku, sebagaimana proses itu sedang terjadi dalam kehidupan saya. Maka hari ini proses itulah yang membuat sesuatu. Proses itulah yang membawa kita kepada kemurnian hati, kemurnian pikiran, kemurnian kehendak, kemurnian lidah, bibir kita. Proses itu. Karena pertobatan tidak segampang membolakkan telapak tangan. Oh, saya sudah bertobat, ya boleh, nggak jadi masalah. Tapi prosesnya lah yang penting. Prosesnya lah yang membuat orang bisa berkata benar dia sudah bertobat. Bukan daripada perkataan, oh dia sekarang sudah pendeta. Kemarin ada teman saya dulu, ini dulu ada kesaksian sedikit. Dulu teman saya ini, kami dulu sama-sama ya berusaha lah bagaimana mencari duit gitu. Terus aku ada mau tanya tentang dia satu gitu aja. Terus dibilangnya, bang, aku dilihat di YouTube abang sekarang sudah jadi pendeta ya. Loh, jadi aku takut sama abang, nelpon abang juga aku takut sekarang katanya. Ntar aku diceramahin lagi katanya. Lah, kenapa mau? Kau lihat di YouTube? Iya bang, aku tiap minggu nonton YouTube abang katanya. Wah, benar aku bilang. Ya benar bang katanya. Ya aku merasa diberkati juga, tapi aku takut nelpon abang, nanti abang pasti ceramahin aku katanya. Ya enggak juga seperti itulah kawan, aku bilang. Tapi itulah dia. Orang yang menetapkan kita sudah bisa mendapatkan sesuatu jabatan dalam kehidupan kita. Orang yang melihat, orang yang merasakan. Bukan pribadi kita berkata, aku sudah begini, aku sudah bertobat. Iya boleh. Tapi ada sesuatu hal yang penting kita lihat. Orang berkata, orang melihat, orang mengatakan. Itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Berarti apa? Di dalam sebelum orang mengatakan ada sesuatu, maka di sana ada proses. Dulu kan abang nggak begitu amat. Ya memang dulu enggak. Enggak. Ya bagaimana kau lakukan itu kulakukan dulu. Tapi di belakang daripada kehidupan ini orang melihat, wow, aku melihat YouTube abang, aku melihat Facebook abang, bagus, teruslah kau menonton. Seandainya aku dekat bang katanya, seandainya aku dekat ke Depok, aku pasti
ke tempat abang, tapi jauh bang, aku di Bekasi. Ya enggak juga lah, aku bilang. Orang tahu di Bekasi, cari aja yang di Bekasi. Tapi jangan lupa nonton bagaimana Tuhan melakukan segala perkara yang baik atas hidupmu dan baik atas kehidupanmu. Habis setelah itu ceritanya, aku mau tanya sesuatu, dia bilang, coba aku nanti tanya bang, katanya gitu. Terpujilah Tuhan bahwa saya rindu, saya sungguh rindu bahwa langkah-langkah orang yang percaya Tuhan yang menetapkannya. Amin. Maka hari ini coba kita belajar firman Tuhan hari ini. Perikop firman Tuhan hari ini adalah pasrah. Pasrah. Pasrah artinya terserah. Arti pasrah itu sebenarnya udah tergeletak, nggak bisa bikin apa-apa lagi. Dan itulah yang sesungguhnya Tuhan mau atas kehidupan kita. Pasrah. Bukan berarti pasrah kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita pasrah di dalam iman percaya kita. Tidak ada kekuatan, tidak ada lobi-lobi, tidak ada perkataan, tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Roh Kudus, yaitu iman percaya kepada Yesus. Itulah pasrah yang sesungguhnya. Arti pasrah yang sesungguhnya adalah saya dan saudara tidak ada lagi kekuatan sedikit pun atas kehidupan kita. Saya dan saudara tidak ada punya kekuatan apa-apa pun untuk berjalan saja sebenarnya tidak bisa. Tapi karena oleh kekuatan Roh Kudus daripada pasrah, Tuhan angkat, Tuhan bela, Tuhan tetapkan. Itulah yang Tuhan mau yang sesungguhnya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pasrah hanya mengandalkan iman percaya kepada Yesus. Pasrah yang sesungguhnya adalah seluruh kehidupan ini, sendi-sendi kehidupan ini tidak ada kekuatannya untuk bisa berdiri. Hanya percaya Tuhanku pasti tolong. Hanya percaya Yesusku sanggup melakukan segala perkara. Itulah arti pasrah yang sesungguhnya. Pasrah kepada kehendak rencana Tuhan. Apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang menjadi apa namanya ini, transformasi pasrah atas kehidupan kita? Apa yang Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini lakukan? Coba kita baca di dalam Ester 4. Ester 4 ayat 16. Ayat 16-nya bagian B-nya saja. Nanti kita balik ke atas untuk ayat 16 ini. Ayat 16-nya aja bagian B-nya saja, dia berkata, baiklah, baik waktu, ya udah kita ulangi, kita baca aja dari atas. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan
dan berpuasalah untuk aku. Untuk aku, jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya untuk waktu baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Yes? Inilah arti pasrah yang sesungguhnya. Dia tidak punya kekuatan, tapi Ester berkata karena tahu dia Tuhannya itu sanggup melakukan perkara-perkara di luar nalar manusianya, maka Ester bilang kepada bapak angkatnya Mordekai, Pak, kalau memang ada surat seperti itu, kalau memang ada pemberitahuan bahwa Naaman akan menghabiskan bangsa Israel, maka berpuasalah kita semua, berpuasalah bapak dan aku dan dayang-dayangku untuk aku menghadap kepada raja. Artinya di sini adalah Ester yang tidak punya kekuatan, apalagi dia baru dilantik menjadi ratunya raja. Maka Ester melakukan sesuatu yang tidak yang kemungkinan besar undang-undang berkata kalau tidak dipanggil raja ke Gim. Tapi kita lihat di sini bagaimana karena dia pasrah. Bagaimana karena dia melakukan sesuatu yang tidak bisa, yang mungkin adalah kematiannya, maka Tuhan berkenan atas kepasrahannya. Tuhan berkehendak lain atas kepasrahan Ruth, atas kepasrahan Ester. Sekarang saya mau tanya buat saudara-saudara bayi yang ada di tempat ini, bayi yang ada di YouTube, sudah seberapa kepasrahan, ketaatan kita, saudara dan saya kepada Tuhan? Coba selidiki hati kita. Tuhan, apakah aku benar-benar sudah pasrah kepada Tuhan? Apakah masih ada sisi-sisi yang lain? Oh, aku masih bisa lakukan ini, Tuhan. Itu hanya saudara yang tahu dan saya yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Saudara berkata, aku mengasihi dia, aku mengasihi Tuhan. Tapi dalam satu sisi yang lain, Tuhan tidak berharga atas kehidupan saya dan saudara. Itu berarti tidak pasrah yang sesungguhnya. Mengenal Tuhan hanya sebatas bagaimana Ayub berkata, aku hanya mendengar dari orang lain. Tapi kalau arti pasrah yang sesungguhnya, Ayub berkata, sekarang aku sudah berbicara kepada Allah yang hidup, maka semua perkataanku aku cabut dalam nama Yesus. Karena dia sudah mengenal, dia pasrah. Dan saya pikir-pikir, saya renung-renungkan malam hari ini arti pasrah ialah, kalau boleh saya katakan, pasrah itu sama dengan keset. Keset itu setiap orang lewat, ngelawan gak dia? Tidak. Setiap orang lewat, saya dan saudara setiap minyak keset. Apalagi rumahnya bagus, rumahnya gede. Sebenarnya kaki kita kotor untuk menginjak lantainya, maka kita kesek dulu kaki kita. Itulah hati pasrah.
keset. Keset yang sesungguhnya adalah tidur tergeletak, mau diinjak orang, mau ditendang orang, mau diapain orang, diguyu-guyu orang, sana, itulah arti pasrah yang sesungguhnya. Karena kenapa? Gak ada kekuatan, gak punya apa-apa. Tapi di dalam kepasrahan kita, di dalam kepasrahan Ester lah, bangsa Israel selamat dari pembantaian. Amin. Dari kepasrahan Ester, sang ratulah bangsa Israel selamat. Ada satu lagi, yaitu di dalam Daniel. Coba kita baca di dalam Daniel. Daniel 6 ayat 17. Kita baca ya. Daniel 6 ayat 17 dia berkata, sesudah itu, ini nanti saudara baca di rumah, baik yang ada di YouTube, baca nanti semua dari atas. Kenapa Daniel dimasukkan ke goa singa? Sebelum masuk kita ke ayat 16 ini, seandainya tadi Daniel tidak pasrah, mungkin Daniel bisa nggak dimasukkan ke goa singa. Dia tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Bisa. Daniel tidak lagi, begitu ada pemberitahuan bahwa tidak boleh orang berdoa kepada dewa, tidak boleh orang berdoa kepada Allah selain daripada raja. Wow. Berarti raja itulah Tuhan untuk menghabiskan Daniel. Itulah jalan ceritanya. Ayat yang ke-17 demikian. Daniel 6 ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam goa singa. Wow. Tadi sudah saya katakan, seandainya Daniel tadi mau bernegosiasi tentang keselamatannya, mungkin dia masukkan ke dalam gua singa. Kenapa? Karena petinggi-petinggi raja bilang jangan berdoa kepada Tuhan, jangan berdoa kepada dewa-dewa apapun bentuknya, terkecuali bermohon kepada raja. Daniel tidak mau, dia tetap melakukan berdoa, menyembah kilbabnya Israel. Berarti kilbab itu sebenarnya ya bukan pada zaman sekarang ini. Zaman dahulu pun Daniel sudah menghadap ke Israel. Berarti kilbab itu sebenarnya adalah datangnya dari firman Tuhan. Ini terbukti di sini. Kalau saudara-saudara baca nanti semua terbukti di sini. Maka dibilangnya di sini, lalu diambil Daniel dan dilemparkan ke dalam goa singa. Sesudah dilemparkan ke goa singa, berbicaralah raja kepada Daniel. Ini mungkin besoknya ini. Berbicaralah raja kepada Daniel. Raja bilang, Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Wow. Terus, maka dibawalah sebuah batu diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya, dengan cincin materai dan pembesarnya, supaya di dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman.
Ia tidak menyuruh datang penghibur. Ayat yang ke-20. Dan ketika sampai dekat goa itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah? Itu pertanyaan. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari goa singa itu? Apa kata Daniel? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Berarti dia masih hidup karena berbicara. Karena apa? Karena kepasrahannya ada mujizat. Berarti di dalam Tuhan tidak pernah ada sesuatu mujizat tanpa ada kepasrahan. Percayalah. Kalau butuh mujizat, harus ada kepasrahan di sana. Tanpa ada kepasrahan, tidak akan pernah ada penuaian. Tanpa ada kepasrahan, tidak akan pernah ada berkat. Tanpa ada kepasrahan, tidak akan pernah ada terobosan. Haleluya. Dan dia berkata kepada, sekali lagi saya ulangin ayat 6, ayat 22. Tadi raja sudah berkata, Daniel, apakah Tuhan itu sanggup menolongmu? Sayup-sayup raja berkata kepada Daniel. Dan Daniel berbicara. Kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidup raja. Dia hidup. Kita tahu nggak kalau singa? Pernah nonton YouTube di Afrika itu, yang binatang-binatang itu? Coba, bagaimana singa melihat satu anak-anak anak domba di sana, langsung dicabik-cabik. Nggak ada kata siap, nggak ada kata tunggu sebentar, tidak ada. Langsung, selesai. Singa dan beruang adalah raja hutan. Tidak ada kata sebentar Pak ya, permisi dulu. Gak ada. Begitu Daniel dilemparkan ke dalam goa singa, langsung ditunggu sama kawan-kawan kita yang di bawah. Kita nggak tahu berapa biji itu singa di bawah. Tapi Daniel pasrah. Kalau saya harus mati karena aku menyembah Tuhan, haleluya. Kalau aku harus mati karena aku berdoa kepada Tuhan, aku siap mati. Terbukti di sini dia tidak mati. Esther tidak mati. Esther berkata, apa keinginanmu hai Ratu Esther? Setengah kerajaan diberikan kepadamu. Siapa yang membuat itu? Yesus Kristus Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus bilang sama raja, itu ratumu, dia butuh pertolongan. Dia bilang kepada Roh Kudusnya, siap Roh Kudus. Begitu juga dengan Daniel. Karena dia lebih takut kepada Tuhan, lebih berserah diri kepada Tuhan. Roh Kudus bilang begini, itu Tuhan, itu Daniel mau dibuang tapi Roh Kudus bilang, aman Tuhan, aku beserta dengan dia, karena dia pasrah di hadapan Tuhan. Terbukti di sini, kekallah hidup raja. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Berarti singanya bukan satu. Singa-singa berarti banyak. Bukan satu doang di situ. Seandainya satu mungkin kenyang itu singa.
Tapi singa berarti ada banyak singa di dalam. Menurut daripada perkataan, ini bukan single, tapi arti singa lebih daripada satu singa. Lebih daripada satu singa, semua malaikat bisa tutup. Karena apa? Karena pas. Karena keset. Itulah yang dialami hamba-hamba Tuhan ini. Teringat saya satu lagi. Seperti Maria. Tahu nggak saudara-saudara bagaimana malunya? Tidak punya suami, belum punya suami, masih gadis, terus mengandung. Coba. Tapi dia berkata, sesudah malaikat berbicara kepadanya, roh yang ada, itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kandunganmu, Maria. Maria bilang begini, aku hamba Tuhan, jadilah seperti apa yang Tuhan mau atas hidupku. Pasrah. Karena dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tuhan yang membuat. Saya rindu mulai sekarang Pendeta Manel dan merubah pikirannya tentang pasrah di hadapan Tuhan. Arti pasrah tidak ada kekuatan apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa. Kalau masih ada kemampuan, oh nanti aku bisa ini kerjakan, oh nanti masih bisa aku buat seperti ini. Dan saya dulu lakukan itu terus. Nanti masih ada kok ini. Oh iya gampang, nanti begini. Saya skenariokan dulu. Tapi saya di belakangnya berbicara, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Yesus. Karena tidak terjadi seperti apa yang saya skenariokan, maka saya lakukan bagian saya. Arti pasrah, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi mengandalkan kekuatan manusia pribadi saya dan saudara. Itu arti pasrah yang sesungguhnya. Mari kita belajar hari ini bagaimana ketiga hamba Tuhan ini yang diurapi, yang diberkati Tuhan. Biarlah kuasa pengurapan dari Daniel, dari Esther, dari Maria terinvestasi dalam kehidupan kita tentang pasrah yang sesungguhnya. Esther tidak punya kekuatan, Daniel tidak punya kekuatan, tapi di dalam kepasrahannya dia berhasil karena Tuhan yang tolong. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan, menjadi bukan siapa-siapa. Kami belajar mempasrahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga dalam setiap perjalanan hidup kami bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan saja yang akan datangkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kau terus memakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap janji-janji-Mu dalam pelayanan boleh di tempat ini digenapi di dalam nama Yesus. Dalam kesehatan, kekuatan daripada Tuhan berlimpah atas kehidupan beliau. Tetap terus mengambil bagian melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita mau menaikkan pujian kita.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu sampai saat ini Bapa. Pemeliharaanmu sempurna Tuhan. Bapa, kami bawa pemerintahan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami berdoa, kami lepaskan roh takut akan Tuhan kepada pemimpin kami Bapa, baik itu presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD, sampai juga RW, RT Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia Bapa. Biarlah Indonesia Bapa lebih baik dan lebih baik oleh karena mereka meminta hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami lepaskan berkat buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkatilah yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan saat ini buat Kota Depok Tuhan, gubernur wali kotanya juga Tuhan, sampai kepada tingkat RT Bapa. Mari Tuhan, pakai mereka Tuhan untuk membawa Kota Depok lebih baik lagi Tuhan. Berikan mereka Tuhan takut akan Tuhan dalam memimpin pemerintahan ini. Berikan hikmat-Mu Bapa, biar mereka juga berhasil Tuhan, karena Kau yang menuntut ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk jiwa-jiwa di Indonesia khususnya Bapa. Mari tambahkan bilangan orang yang takut akan Tuhan, dan hari demi hari banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Bapa telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia lebih dahsyat lagi Roh Kudus. Mari Bapa, menjadi janji firman-Mu tergenapi dalam kehidupannya. Berkati keluarganya, anak cucu mantunya, diberkati Bapa, diberkati pelayanannya, kesehatannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa saat ini Tuhan buat bangsa Israel dimanapun berada Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan menjadikan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Kami berdoa, mari bukakan yang terselubung itu Bapa. Kami lepaskan roh keselamatan untuk bangsa Israel dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati setiap orang-orang yang sudah memberi persembahan bahkan pun yang belum bisa Tuhan. Kau memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk YouTube Tuhan. Biarlah Tuhan pakai YouTube ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu jadi kekuatan dalam setiap orang yang menghadapi masalah Bapa. Mereka dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Bapa yang baik, ini ucapan syukur kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat sukacita damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.